Allah itu Allah yang melampaui, dan Allah itu Allah satu-satunya. Allah itu Allah yang tidak ada bandingnya. Allah ada Allah yang tidak terbatas. Allah itu menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal. Engkau bilang istilah ini tidak ada. Memang istilah ini tidak ada di perjanjian lama, dan istilah ini tidak ada di perjanjian baru. Itu sebab ada orang-orang yang menanya secara pura-pura kepada engkau. Coba tanya ya, orang Kristen, itu istilah istri tunggal itu di mana ya? Saudara-saudara, kalau ada orang menanya begini, engkau bilang, wah sudah lama saya tidak bersaksi bagi Tuhan. Sekarang kesempatan, sekarang boleh menyatakan kepintaran saya kepada dia. Sekarang saya mau bersaksi tentang Allah Tritunggal kepada dia. Lalu engkau bilang, tunggu sebentar ya, ini pasti ada ya. Saya sudah tahu ini, sudah dengar khotbah berapa puluh kali. Sudah hebat saya, sekarang saya cari. Di mana ya? Ini kok sering baca, sering nyanyi dan sering dengar Tritunggal. Mulai garu-garu kepala, di mana ya? Yohanes 3:16 tidak ada. Mazmur 23 tidak ada. Yang kau bisa hafal semua keluarkan tidak ada. Kau bisa hafal berapa banyak sih? Cuma 2 itu kan. Ditambah lagi iman rasuli, doa Bapa kami, habis toh. Engkau kira engkau sudah mengerti banyak, engkau sudah cari tidak ada. Lalu engkau bilang, lain minggu saja ya, lain minggu. Nanti saya tanya pendeta, pasti dia tahu. Nggak datang ke gereja, tanya pendeta. Pendeta mengatakan, maafkan, tidak ada waktu, cilaka ini. Pendeta yang agak baik mengatakan, apa pertanyaanmu? Di mana itu Allah Tritunggal? Wah itu memang sulit dimengerti. Dan istilahnya di mana? Istilahnya itu tidak muncul. Ya lain kali saja. Kalau ada waktu saya pinjamkan buku. Jangan hari ini, saya mau pergi. Oke. Engkau ketemu lagi dengan orang itu. Di manakah Allah Tritunggal? Coba kasih tahu saya. Dia bilang, lain kali saja, saya masih cari bukunya. Lalu dijawab, memang tidak ada. Di kitab suci memang tidak ada. Engkau sudah tertipu oleh pendetamu. Itu bukan ajaran Kristen. Itu bukan ajaran Allah. Itu adalah spekulasi manusia. Saudara-saudara, justru malam ini kita mentitik beratkan Allah Tritunggal bukan doktrin melalui spekulasi manusia. Tetapi istilah ini tidak muncul di Alkitab. Berarti yang tidak muncul secara istilah di Alkitab mungkin dan bukan secara mungkin. Faktanya adalah ada firman Tuhan. Tetapi yang istilah yang kelihatan seperti muncul di Alkitab, kalau disalah pergunakan, faktanya mungkin menjadi bukan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apakah artinya Tritunggal? Ini berarti 3 oknum di dalam satu diri Allah. Dan di dalam satu diri Allah mengandung 3 pribadi. Sekali lagi, 3 oknum atau 3 pribadi berada di dalam satu diri Allah. Di dalam satu esensi Allah. Satu substansi dirinya Allah itu sendiri. Tetapi di dalam satu diri Allah, Allah yang Maha Esa ini mengandung 3 pribadi atau 3 oknum. Nah saudara-saudara, kedua kalimat ini sulit dimengerti. Memang sulit dimengerti. Mengapa dikatakan satu Allah tetapi 3 oknum, atau 3 oknum tetapi tetap satu Allah? Saudara-saudara sekalian, saya kira dan sejarah membuktikan gereja di timur dan di barat, yang saya sebutkan bukan timur barat sekarang, tapi timur barat pada waktu sebelum pertengahan abad, yaitu para Gerika Ortodoks dan pada Roman Katolik. Katolik Roma sama Gerika Ortodoks mempunyai approach, pengertian yang berbeda sekali. Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam Ortodoks Gerika mempunyai pengaruh lebih banyak dari pikiran-pikiran filsafat. Tetapi daripada orang Roma lebih banyak pikiran daripada Latin. Di sini kita mempunyai approach, pendekatan yang berbeda. Saudara-saudara, mengakibatkan kedua kemungkinan terjadi. Pertama, yaitu ada yang menganggap 3 Allah, sesuatu keadaan yang tidak ada pada yang lain. Ini disebut Tritunggal. Dan kedua macam ekstrim, yaitu disebut satu Allah yang hanya menyatakan diri dalam 3 keadaan yang berbeda. Nah saudara-saudara, doktrin Tritunggal adalah doktrin bukan politeisme. Doktrin Tritunggal tetap adalah doktrin monoteisme. Apakah bedanya monoteisme dan politeisme? Monoteisme berarti hanya satu Allah. Politeisme berarti banyak Allah. Doktrin Tritunggal tidak menunjukkan
bahwa yang kita percaya itu adalah 3 Allah. Tidak. Tetap adalah satu Allah. Allah yang Maha Esa. Allah yang satu-satunya. Allah yang tidak ada bandingnya. Tetapi tidak berarti Allah yang satu-satunya itu hanya mempunyai satu oknum, melainkan mempunyai 3 oknum. Saudara-saudara, 3 oknum, satu substansi. 3 oknum, satu Allah. Saudara-saudara, istilah substansi, esensi atau sifat dasar yang ada pada ketiga oknum itu, ini di dalam Latin adalah ousia. Ousia. Saudara-saudara, mereka mempunyai sifat yang sama, sifat yang ada pada diri sendiri, sifat yang sama. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Semua 1, 2, 3. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi bukan 3 Allah. Semua. Tetapi bukan 3 Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi bukan 3 Allah. Selainnya, sekarang kita melihat kepada sudut kedua, Allah hanya satu, tetapi bukan satu oknum. Allah hanya satu, tetapi bukan satu oknum. Beroknum pertama, oknum Bapa. Oknum kedua, oknum Anak. Oknum ketiga, oknum Roh Kudus. 3 pribadi, tetapi satu Allah. Satu Allah, tetapi 3 pribadi. 3 pribadi tidak berarti 3 Allah. Dan satu Allah tidak berarti satu oknum. Saudara-saudara sekalian, 3 oknum di dalam satu pribadi Allah. 3 oknum di dalam satu esensi Allah. Dan satu esensi Allah mempunyai 3 pribadi. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, mengenai hal ini, besok dan lusa akan lebih jelas kita memberikan tentang hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita mau melihat apakah Tritunggal ini adalah konsep Gerikakah, atau konsep filsafatkah, atau konsep bapak-bapak gerejakah, atau konsep Alkitab. Nah, saudara-saudara, saya sekarang menyebut 4 hal. Ini konsep Gerikakah, atau kedua, konsep filsafat-filsafat sesudah rangsangan Gerika kepada abad-abad dari abad pertama sampai abad ke-6 kah? Ketiga, atau ini konsep daripada kesimpulan bapak-bapak gereja dengan gabungan pengertian mereka sendiri dengan filsafat baik Gerika atau yang lain. Keempat, atau ini murni Alkitabiah. Saudara-saudara, jawaban adalah yang keempat. Doktrin Tritunggal bukan berasal dari filsafat Gerika. Kalau saudara pelajari filsafat-filsafat Gerika yang penting dari Thales, Anaximenes, Heraklitos, Pythagoras, sampai Empedocles, lalu pluralists, sampai Demokritos, terus sampai Socrates, Aristotle, sampai Plato. Saudara-saudara, tidak ada konsep Allah Tritunggal. Bahkan Allah tunggal mulai hanya daripada Gerika di dalam zaman Socrates. Sebelum Socrates, mereka percaya kepada dewa-dewa yang banyak. Meskipun mereka sekarang tidak menghiraukan, tapi konsep mereka masih terikat oleh mitos-mitos Gerika kuno. Saya mengatakan satu kalimat ini satu kali lagi. Kepercayaan Socrates mengenai Allah itu Allah yang tunggal, Allah satu-satunya, Allah yang tertinggi adalah semacam wahyu umum yang murni dimengerti oleh manusia. Saudara-saudara, kalau saudara kembali melihat lagi diktat-diktat dari seminar-seminar yang lampau, maka saya berkata kepada saudara, menurut Rom pasal pertama 19-20 mengenai pengertian Allah yang sejati, itu sudah diberikan oleh Allah di dalam setiap manusia yang dicipta oleh Dia. Tidak peduli dia Kristen atau tidak Kristen. Tetapi karena distorsi, polusi, dan kekacauan pencemaran dosa ke dalam hati manusia, sehingga manusia sudah tidak lagi murni pengertian dan pengenalan terhadap Allah yang mengwahyukan diri secara umum di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, puji Tuhan, di tengah-tengah kecemaran-kecemaran begitu banyak, Socrates merupakan seorang yang masih murni memiliki pengertian wahyu umum ini.
Dan kalau engkau mengatakan bukankah wahyu umum hanya bisa menjadi murni melalui wahyu khusus? Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, mungkin sekali orang Greka pada zaman Sokrates sudah dipengaruhi oleh monoteisme dari orang-orang Israel. Orang Israel sudah menyebar kemana-mana. Mereka menyebar ke daerah 3 tempat yang penting sebelum Kristus. Pertama Babilonia, kedua Alexandria, dan ketiga daerah Roma dan Greka. Roman Greco area, yaitu daerah-daerah Roma, Makedonia, dan Greka, itu Greece. Itu banyak orang yang berdagang di sana. Saudara-saudara, ini satu daerah ke barat. Daerah orang Israel merantau ke barat, ada daerah Greco-Roma. Daerah kedua adalah daerah Alexandria, dan disitulah Septuagint diterjemahkan. Orang-orang Ibrani pergi ke Mesir dan banyak berkumpul di Iskandar, di satu pelabuhan yang diberikan nama dengan nama Iskandar yang agung itu. Dan ketiga, yang ditawan oleh Nebukadnezar, lalu mereka berturun-temurun merantau dan menetap di Babilonia. Ini 3 daerah. Dan orang-orang Ibrani yang telah menerima wahyu khusus, yang mengerti tentang Allah yang tunggal ini, mereka pergi ke mana-mana bersaksi di sana. Dan di situ mereka menjadi sesuatu saluran untuk orang mengerti tentang konsep Allah secara monoteisme yang baru. Saudara-saudara sekalian, mungkin sekali Sokrates dipengaruhi melalui wahyu khusus yang dibawa oleh orang Israel ke sana. Sekarang saya minta saudara perhatikan beberapa poin. Allah yang esa ini merupakan sumbangsi agama Israel yang terbesar kepada dunia. Allah yang esa, Allah satu-satunya, Allah yang tunggal, Allah yang hanya satu. Ini merupakan konsep yang paling murni, konsep yang paling besar, di mana Ibrani, orang Yahudi, memberikan sumbangsi kepada dunia. Saudara-saudara sekalian, jika engkau melihat sejarah, engkau menyelidiki arkeologi, engkau menyelidiki apa yang berkembang pada waktu orang Israel di dalam perjanjian lama, engkau menemukan bahwa setiap suku di sekitar mereka, setiap bangsa di sekitar daerah mereka mempunyai dewa-dewa mereka sendiri. Dan mereka bukan sedang mempunyai dewa-dewa mereka sendiri, juga mempunyai lebih banyak dari satu dewa. Lalu mereka membandingkan yang mana lebih besar, lalu mereka mengalih dari dewa satu ke dewa yang lain. Saudara-saudara, dewa-dewa yang terkenal pada waktu itu termasuk Dagon, dewa Istaroh, dan dewa-dewa yang lain. Saudara-saudara, seperti Baal. Nah, dewa-dewa yang begitu banyak ini dianggap adalah pemelihara kesejahteraan mereka, baik politik maupun sosial. Hidup sehari-hari dipelihara, hidup politik dipelihara, hidup peperangan di dalam tentara dipelihara, sehingga mereka harus bersembah sujud untuk tukar-menukar kesejahteraan yang diperlukan oleh mereka. Tapi bagi Israel lain. Orang Israel tidak sama dengan bangsa-bangsa sekitar mereka. Orang Israel tidak menganggap engkau mempunyai Allahmu, kita mempunyai Allah kita, dan Allah kita Allah Israel, Allahmu Allahmu. Tidak. Allah orang Israel adalah Allah seluruh alam semesta. Nah, ini konsep yang begitu penting, konsep yang begitu besar, konsep yang menerobos semua agama yang ada pada waktu itu. Di dalam perjanjian lama kita melihat dari pertama, dari permulaan kejadian sudah ditulis ayat seperti ini. Allah Yehova yang mengadili seluruh bumi, bukankah Dia adil adanya? Oh, konsep itu tidak ada. Konsep itu tidak ada pada suku-suku yang lain. Suku-suku yang lain hanya bersembah sujud kepada satu dewa, satu ilah yang bersangkut paut dengan kesejahteraan mereka sendiri. Yang kecil, yang terkurung, yang berlimitasi kecil sekali. Tetapi konsep Allah yang tunggal ini menjadi konsep yang universal dan supra seluruh alam. Di dalam perkataan kepada Ibrahim sudah dicetuskan kalimat ini. The God who judges over the whole earth is not He the righteous God. Allah yang mengadili seluruh muka bumi, bukankah adalah Allah yang adil? Saudara-saudara, konsep Allah yang satu-satunya, bukan satu untuk satu suku, satu untuk seluruh alam semesta. Dan konsep Allah satu-satunya ini muncul terus menerus, khususnya pada waktu sebelum Musa meninggal dunia.
Sebelum Musa meninggal dunia, dia mengulangi satu kali lagi khotbah-khotbah yang penting, sebuah hukum-hukum perintah Allah kepada orang Israel. Dan di situ paling penting adalah Ulangan pasal 6 ayat keempat. Saudara-saudara, kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat di dalam bahasa Ibrani, ayat ini disebut ayat syama, ayat emas, ayat yang paling penting, ayat kunci dari semua pengenalan terhadap Taurat. Mari kita membaca bersama-sama dari kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat, buku kelima dari kitab suci, pasal ke-6 ayat ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Semua membaca, 1, 2, 3. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, ini yang disebut syama, ini yang disebut mas, ini yang disebut kunci untuk mengerti semua Taurat. Kunci dan dasar paling besar, yaitu Allah yang Esa. Hai Israel, dengarlah. Saudara-saudara, sesudah itu Musa menulis begini, biarlah ini dicantum di atas lengan, digantung di atas dagu kepalamu, dan dicantum juga di dalam pakaian jubahmu. Orang Israel akhirnya mengerti secara letterlak, mengerti secara hurufiah, betul-betul bikin kertas tulis ini, bikin kotak, lalu digantung di sini, saudara-saudara, lalu dicantum di sini, dicatat atau dibordir di ujung pakaian jubah mereka, karena mentaati Alkitab. Padahal artinya adalah firman ini ingatlah olehmu, Allah itu Esa. Di dalam otakmu ingat, di dalam segala pekerjaanmu ingat, di dalam segala tingkah laku, kemana engkau pergi ingat Allah itu Esa. Bukan bikin satu tempat kotak kecil terus dikantung tali di sini, dicantum di sini, dibordir di baju. Bukan itu artinya. Pertama, Allah yang Esa adalah sumbangsi terbesar di dalam konsep agama Israel kepada dunia. Ini pertama. Sekarang kita teruskan. Kedua, Allah yang Esa adalah Allah yang telah menyatakan diri dengan tuntutan pengertian ini secara serius kepada orang yang menerima wahyu khusus. Saudara-saudara, jadi pengertian kepada Allah yang Esa mengakibatkan manusia dituntut. Kalau Allah itu Esa adanya, berarti engkau tidak bisa lagi sembarangan memberikan dirimu kepada siapa saja. Engkau harus memberikan kepada Dia dengan segenap kekuatanmu, segala akal budimu, dan seluruh hatimu untuk mencintai Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat ini perbedaan hidup agama. Mengenal Allah Tritunggal, mengenal Allah yang Esa, mengakibatkan satu hidup totalitas. Hidup totalitas apa artinya? Hidup keseluruhan harus mempunyai kesatuan di hadapan Dia. Ketiga, konsep Allah yang Esa menjadi dasar Tritunggal. Konsep Allah yang Esa ini telah mengakibatkan pengertian dirinya sifat Allah di dalam beberapa hal. Pertama, Dia transcendence. Kedua, Dia suci. Ketiga, Dia mutlak. Dan keempat, Dia kekal. Saya mengulangi lagi. Pengertian tentang keesaan Allah ini mengakibatkan dasar satu pengertian teologia, khususnya teologi Allah, mengenai pengenalan Allah di dalam 4 hal. Pertama, Allah bersifat transenden. Maksudnya sama sekali berbeda dengan yang lain, dan Dia melampaui segala sesuatu. Kedua, Dia suci adanya, mengkuduskan Allah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu orang tanya kepada Yesus Kristus, ajarlah kami bagaimana berdoa, Yesus menjawab, Bapa kami yang berada di dalam surga. Lalu apa? Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Allah yang Esa adalah Allah yang harus dikuduskan, karena berlainan dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, semua dewa-dewa yang lain dibandingkan dengan Allah yang Esa menjadi palsu, menjadi najis, dan menjadi begitu tercemar, menjadi begitu najis dan remeh. Allah itu adalah Allah yang supra, yang transenden. Allah itu adalah Allah yang maha suci.
Dan ketiga, Allah yang tunggal, ketunggalan keesaan ini menjadi dasar pengenalan kepada Dia yang mutlak, hanya Dia yang mutlak. Dan keempat, Allah yang tunggal adalah Allah yang kekal, hanya Dia, dari kekal sampai kekal. Hanya Dia yang suci, tidak ada semarnya. Hanya Dia yang sempurna dan mutlak. Hanya Dia yang berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Saudara-saudara, sehingga pada waktu Allah yang tunggal menyatakan diri, Dia selalu menggabungkan kekekalan dengan keesaan ini, sehingga Dia berkata, siapakah yang kau bandingkan dengan aku? Akulah satu-satunya Allah yang dari permulaan tunjukkan segala sesuatu yang terjadi sampai pada akhir, dari kekal sampai kekal. Aku adalah Allahmu. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Musa sudah menjadi tua, dia menulis Mazmur ke-90 dengan kalimat-kalimat dari kekal sampai kekal. Engkaulah Allah, Engkaulah tempat perdiaman kita. Dari kekal sampai kekal, Engkaulah Allah yang melampaui waktu, yang melampaui tempat, yang melampaui segala ciptaan. Engkau Allah, Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara sekalian, malam ini saya akan berhenti pada waktu sebentar lagi. Dari dasar keesaan ini, kita mau melihat apakah sebabnya Tritunggal itu bisa diterima dan bagaimana sulitnya bisa diterima. Besok kita akan masuk ke dalam kedua, bagaimana kalau Allah itu esa adanya, kedua oknum yang lain, itu oknum kedua dan oknum ketiga bisa diterima di dalam konsep Allah yang tunggal ini. Siapakah Kristus? Siapakah Roh Kudus? Kristus dan Roh Kudus, kalau mereka adalah Allah, oknum kedua Allah, oknum ketiga Allah, bagaimana bisa digabungkan dengan oknum pertama sebagai Allah yang tunggal? Apakah Yesus Allah? Kalau Dia Allah, mengapa Dia juga anak Allah? Jika Roh Kudus adalah Allah, mengapa disebut rohnya Allah, padahal Dia sendiri itu Allah? Kalau Yesus adalah Allah, Dia datang menjamak diri menjadi manusia. Waktu Dia mati, apa berarti Allah itu mati? Dan pada waktu kita bersembah sujud, berdoa kepada Allah Tritunggal, kita berdoa kepada oknum yang mana? Mungkinkah Allah sekaligus juga menjadi manusia? Atau Allah yang menyatakan diri hanya dengan bentuk manusia, tapi tidak mempunyai sifat manusia itu sendiri, dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan yang banyak, harap satu persatu dibereskan di dalam beberapa hari ini. Malam ini kita hanya sampai kepada satu hal yang penting. Allah yang esa, yang berpribadi tiga. Dan kepribadi tiga tidak berarti tiga Allah, tapi tetap adalah satu Allah. Dan pangkalan yang penting dari Allah yang esa ini, karena Dia suci, tidak ada bandingnya, transenden, mutlak, dan kekal. Sehingga analogi dari dunia yang dicipta tidak bisa kita terima. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami berterima kasih untuk malam pertama yang sudah Tuhan pimpin. Kami baru mulai mengerti bahwa ini bukan satu spekulasi manusia, melainkan adalah berdasarkan sumber pengertian terhadap wahyu Tuhan. Kami berdoa kiranya pengertian tentang diri-Mu ya Tuhan, bukan hanya terjadi di dalam otak kami masing-masing, melainkan terjadi di dalam merubah hidup kami, dan juga menjadikan kami hidup di hadapan mata Tuhan. Kami terbuka kepada Tuhan, dan kami selalu bersedia mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengertian teologis ini menjadi pergumulan iman dan menjadi penerapan iman, dan menghayati apa yang Tuhan ajarkan kami di dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami pada waktu kami pulang. Kiranya firman Tuhan terus bekerja di dalam pikiran dan hati kami masing-masing, sampai kehendak-Mu untuk pribadi kami digenapkan. Demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, nama di atas segala pemerintah, melalui pertolongan Roh Kudus kami berdoa kepada Engkau, Allah Bapa yang Maha Mulia. Amin.